Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dosis obat. Yang pertama dulu, supaya Anda tahu sebelum bicara dosis ya, bahwa obat yang kita berikan itu secara jenis ya, kita bagi menjadi 4. Yang pertama kita sebut sebagai terapi kausal. Apa itu terapi kausal? Terapi pengobatan dengan mencari penyebabnya, terus memusnahkannya. Contoh, di dalam tubuh ada bakteri, maka dikasih antibiotik. Maka antibiotik ini fungsinya adalah mematikan atau memusnahkan bakteri. Pasien tipes ya, itu kan ada bakteri tipoidnya ya di usus ya, maka dikasih obat antibiotik. Bakterinya mati, orangnya sembuh. Itu berarti kausal. Yang nomor 2, terapi simptomatis. Itu pengobatan yang hanya menghilangkan atau meringankan gejala adanya suatu penyakit. Jadi contoh, pasien kepalanya sakit atau pasien panas. Panas dan sakit itu bukan penyakit. Itu gejala adanya suatu penyakit. Tapi itu membuat pasien tidak nyaman. Maka dikasih obat simptomatis, menurunkan gejala panas atau sakitnya. Misalnya, pasien tipes panas dikasih obat anti panas, paracetamol. Panasnya turun, tipesnya tadi dikasih antibiotik tadi. Jadi kombinasi akhirnya ya. Nomor 3, terapi substitusi itu terapi menggantikan zat yang seharusnya dibuat oleh tubuh. Contoh, pada pasien kencing manis, ya pasien-pasien dengan diabetes mellitus, itu kan pankreasnya tidak memproduksi secara automatically insulinnya. Maka pasien dikasihkan terapi insulin dari luar. Berarti pemberian insulin itu kita sebut terapi substitusi. Yang nomor 4, terapi placebo. Pengobatan sugesti, memberikan efek yang menjadikan pasien merasa itu terjadi. Jadi pada saat kita camping, pasienmu itu biasa kalau ngeluh itu kan ngombe bodrek gitu ya. Anda pergi aja keluar, pura-pura beli ke toko atau pura-pura bawa bodrek, dengan cepat diminumkan, bisa permen dan lain-lain. Silakan mengolah bemu gitu ya. Habis itu diminum. Karena dia merasa minum bodrek, maka akhirnya nyerinya hilang. Itu adalah pengobatan placebo. Jadi sugesti saja, dan kadang-kadang diperlukan. Berikutnya, kita masuk dosis takaran obat. Sebelum kita bicara rumus ya. Yang pertama kita sebut sebagai dosis permulaan atau dengan istilah initial dose. Dosis permulaan itu adalah dosis awal atau loading dose yang diberikan untuk pemeliharaan atau maintenance dose. Jadi contoh begini. Dosis ini biasanya diberikan dosisnya lebih tinggi awal tok. Jadi misalnya pasien ini ya seterusnya dapat terapi 500 mg. Dikasih yang pertama 700 mg. Satu kali tok. Setelah itu yang kedua ya 500 mg sampai selesai. Nah, yang 700 itu kita sebut sebagai initial dose. Ngebom di awal. Jelas ya, itu namanya dosis permulaan. Yang nomor 2 kita sebut dosis pencegahan. Dosis pencegahan itu artinya apa?
jumlah obat yang dibutuhkan untuk melindungi pasien agar tidak terkena penyakit. Contoh, pasien habis operasi, itu kan dibedah ya, maka dia kan tidak infeksi, maka dikasih dokter antibiotik supaya tidak infeksi. Maka antibiotik yang diberikan ini termasuk dalam kategori dosis pencegahan. Berikutnya kita sebut sebagai dosis minimal, dosis yang paling kecil yang masih mempunyai efek terapeutik. Itu kita sebut minimal. Nanti dokter yang tahu itu ilmunya. Yang kedua, dosis maksimum. Dosis maksimal, batas terakhir pada saat memberikan obat yang masih mempunyai efek terapi tanpa ada gejala, tanpa ada reaksi toksis. Nah, berikutnya dosis toksis adalah dosis yang melebihi dosis maksimum yang akhirnya menimbulkan keracunan. Berikutnya dosis letalis, dosis yang diberikan dengan dosis yang tinggi kalau dikonsumsi menjadikan orang ini OD, overdosis, dan bisa letal, mati. Nah, ini dipakai di luar pada saat orang mau euthanasia, itu pakai dosis letalis. Berikutnya dosis khusus. Dosis khusus itu dosis bagi penderita yang obesitas. Jadi kita harus menghitung lemaknya dengan presentasi berat badannya. Nanti ada rumusnya sendiri. Terus berikutnya adalah dosis geriatrik. Dosis geriatrik itu dosis untuk usia lanjut. Jadi orang-orang yang di atas 65 tahun itu pakai dosis geriatrik. Yang terakhir adalah dosis penderita pasien ginjal. Mengapa kok pakai itu? Tugas ginjal itu melakukan penyaringan. Kalau ginjalnya rusak, misalnya gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis, maka dosis perlu diperhitungkan. Karena apa? Saringannya rusak. Oke, nanti lebih jelas silakan baca di modul, karena modul akan saya kirim setelah ini. Kita masuk berikutnya, aturan pemakaian obat. Aturannya itu ada. Kita masuk satuan berat ya. 1 kilogram itu 1000 gram. 1 gram itu 1000 miligram. 1 miligram itu 1000 mikrogram. Nah, makanya nanti biasanya obat kalau pil, kalau tablet itu miligram. Satuan isi 1 liter itu 1000 mililiter. Nah, 1 cc itu 1 mililiter. Oke. 1 unit ini insulin ya. Biasanya kita singkat UI, 1 unit. Jadi 1 strip. Oke. Nanti lebih jelas ada di modul. Kita sekarang masuk alat penakar obat. Dalam bentuk sendok makan itu 15 cc. Biasanya kalau kita beli sirup, kan ada sirup yang tanpa alat penyerta sendok ya. Maka patokannya ini. Kalau sendok makan 15 cc, kalau sendok teh 5 cc. Tapi biasanya obat-obat yang paten itu beserta sendoknya dan sudah ada garisnya. Obat tetes. Masuk obat tetes. Penetes yang digunakan adalah penetes baku. Nah, misalnya kalau kita beli obat tetes hidung, tetes telinga, itu kita tinggal menekan aja akan keluar. Jadi tetesannya sudah diukur. Nah, penetes baku itu penetes internasional yang sudah memenuhi syarat-syarat khusus. Ini biasanya pabrik yang membuat. Kita tinggal menekan aja. Tetapi nanti butuhnya berapa tetes? Nah, itu kita lihat di petunjuk penggunaan obat. Terus ada aturan pemakaian obat yang tertulis dalam resep. Kalau ada AC anti-quinum, maka obat ini diminum sebelum makan. Kalau ada tulisan AD Aures Dextra, itu
pada telinga kanan. Kalau ada tulisan BDD, bisde, itu sehari 2 kali. Kalau ada tulisan BDDC, bisde kokler, ya, itu sehari 2 kali 1 sendok makan. Kalau ada tulisan C kokler itu ya, itu sendok makan 15 ml. Kalau ada tulisannya CTH kokler dis, sendok teh 5 ml. Kalau ada tulisan DC durante kenem, selagi makan. Jadi minumnya pada saat makan. Kalau ada tulisan DTD detales dosis, berikanlah dengan takaran. Ya biasanya ada takarannya dari pabrik. Gampangannya kan gitu. Oke, sekarang kita masuk cara menghitung obat. 1. Perhitungan dosis dewasa. Nanti ada dosis anak, ada dosis usia ya. Dosis obat tablet atau pil atau kaplet, hitungannya order dokter berapa, sediaan obatnya berapa, dikali 1 tablet. Contoh di modul ada ini, di modul ada. Dokter memberikan paracetamol 250 mg. 1 kaplet itu 500 mg. Berapa yang kita berikan? Ya sudah, order dokter 250, sediaan obat 500 dikali 1 tablet, berarti berapa? Yo, berarti setengah tablet. Gitu ya. Yang nomor 2, menghitung dosis obat sirup. Sama, order dokter, sediaan obat dikali pelarut. Contoh, dokter membuat resep Sanmol Forte. Sanmol itu paracetamol ya. 120 mg. Sediaan obatnya 240. Sediaannya 240 tiap 5 ml. Tiap 5 ml. Itu ada di tulisan botolnya. Maka berapa yang harus dikasihkan pasien? Ya 120 mg dibagi 240 dikali pelarut 2,5 ml, sehingga hasilnya setengah CTH. CTH itu apa? Alhamdulillah. Masuk berikutnya obat serbuk. Sama ya, dosis dokter, order dokter berapa, sediaan obatnya berapa kali pelarut. Contoh obat serbuk. Ceftriaxone vial 1000 mg per 1 gram. Jadi 1 vial itu 1000 mg per 1 gram. Pesannya dokter, injeksi 330 mg IV. Maka berapa yang harus diberikan pasien? Ya sudah, order dokter 330 dibagi 1000 dikali 10 cc. 10 cc itu biasanya pelarutnya dalam 1 botol. Berapa hasilnya? Ya 330 bagi 1000 kali 9 cc misalnya. 10 cc ya dikali 10 ya boleh. Kalau misalnya kita memasukkan 9 cc ya boleh. Tapi praktek di lapangan itu begini. Jika menggunakan pelarut 10 cc, maka akan lebih baik kita menggunakan pelarut 9 cc. Karena yang 1 cc itu ya serbuknya itu. Maka hitungannya jadi 10. Maka 330 dibagi 1000 dikali 9, 3 cc. Jawabannya 3. Oke, jelas ya. Nanti di modul ada, jangan khawatir. Pak berdua ya. Yang terakhir, menghitung dosis obat menggunakan alat. Sama ya. Jadi order dokter per jam dikali 60 per cc dikali kilogram dikali pelarut. Contohnya apa? Ini rada rumit ya. Lihat di modul aja. Habis ini saya share modulnya. Wes.
Berikutnya, saudara, kita masuk di penghitungan dosis anak. Jadi anak itu adalah manusia dewasa yang dikecilkan, sehingga perlu rumus tertentu untuk menghitungnya. Satu, berdasarkan umur anak, maka persamaannya ada yang dari rumus Young di bawah 8 tahun, ada rumus Dilling di atas 8 tahun, ada rumus Cowling, ada rumus Fred khusus bayi, ada rumus Gaubius. Keterangannya di modul. Nanti dibaca di situ, saya kasih 4 contoh kasus. B, perhitungan dosis berdasarkan bobot anak. Ada rumus Clark, ada rumus Tremik, ada rumus Black, Belanda ya. Wes. C, perhitungan berdasarkan luas tubuh. Bobot anak sudah. Perhitungan berdasarkan luas permukaan tubuh. Ini digunakan untuk apa? Untuk pasien yang menerima kemoterapi. Dan untuk pasien-pasien pediatrik juga bisa pakai ini. Rumusnya bagaimana? Ada di modul. Karena nanti di modul itu ada umur, ada luas permukaan. Jadi contoh neonatus kurang dari 1 bulan, luas permukaan 0,2-0,25. Contoh kasusnya bagaimana? Ada di modul. Wes. Saya kira itu dari saya. Habis ini saya share modulnya, silakan dibaca. Dan jangan lupa selesaikan soal 25 di jam kuliah. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.